semuanya, kembali lagi bersama saya Edwin Santoso. Hari ini saya akan mereview sebuah barang kiriman dari Gigitech. Terima kasih buat Gigitech yang udah ngirimin saya barang ini. Ini adalah keyboard wireless, mechanical. Ini bukan keyboard biasa. Yang membedakan keyboard mechanical dengan keyboard biasa adalah keyboard mechanical itu memiliki cap yang standalone berdiri satu-satu. Jadi saat kalian mengetik akan terasa bunyinya tek seperti itu, seperti keyboard lama, sehingga memiliki bunyi yang satisfying untuk didengar. Dan bagusnya lagi, keyboard mechanical ini lebih tahan lama daripada keyboard biasa yang menggunakan membran. Terus lebihnya lagi, keyboard mechanical itu gampang untuk dibersihkan karena kalian bisa mencopotnya satu persatu. Oke, keyboard mechanical yang saya akan review hari ini adalah keluaran dari Keychron dengan tipe K2. Ini adalah versi dengan menggunakan RGB dengan pinggiran bezel menggunakan aluminium, dan untuk dalamnya menggunakan gateran berwarna brown, di mana itu paling berisik dari ketiga gateran itu. Jika kalian lihat di websitenya Keychron sendiri, Keychron memiliki 3 warna gateran, yaitu blue, red, dan brown. Ketiga warna tersebut memiliki karakter sendiri-sendiri yang bisa kalian lihat di websitenya sendiri langsung. Keychron K2 ini terbilang compact dengan 84 key. Untuk bodinya sendiri memiliki panjang 31 cm dan lebar 12 cm. Terus untuk ketinggiannya di bagian depan 3 cm, sedangkan di bagian belakang 4 cm. Oke, kita mulai dari boxnya. Boxnya sendiri berwarna hitam dengan tulisan Keychron di bagian depannya. Dan ini versi K2, ada tulisannya juga. Di bagian belakangnya ada spesifikasinya, terus ada foto dari produk ini sendiri. Untuk di dalamnya kalian mendapatkan unit keyboard Keychron ini sendiri, terus dapat juga USB-C ini untuk ngecas, dan juga bisa kalian pakai colok ke laptop ataupun komputer kalian jika kalian mau menggunakannya untuk sebagai wire keyboard. Ada juga keycap ekstra jika kalian ingin ganti warnanya, ataupun kalian mau ganti dari keyboard ini dari Mac ke Windows. Di samping itu juga disediain penyepit untuk ngeluarin keycapnya satu persatu, dan juga buku manual. Kemudian lanjut ke closer looknya. Closer looknya sih saya pegang, ini terlihat mahal, terlihat keren. Untuk bodinya kebanyakan menggunakan ABS plastik, tapi di bagian bezelnya ini menggunakan aluminium karena saya beli yang versi aluminium. Fisiknya juga kokoh, keyboardnya saya nggak bisa ngebegoinnya sama sekali. Pencetannya juga enak. Di bagian dalamnya ada backlit RGB yang bisa kalian ganti-ganti dengan menekan tombol yang di paling ujung sebelah kanan. 18 pilihan warna di sini. Di bagian kirinya terdapat colokan USB Type-C yang berguna untuk ngecas dan untuk wire dari keyboard ini ke komputer kalian. Terus ada juga merubah dari Windows atau Android ke Mac atau OS. Kemudian ada menggunakan Bluetooth, off, atau kalian menggunakan mode wire. Penggunaannya sih cukup simpel. Jika kalian menggunakan mode wire, tinggal kalian colok aja kabel dari sini ke komputer. Jika kalian menggunakan mode Bluetooth, tinggal kalian tahan tombol Fn dan pencet angka 1 untuk device pertama, terus kemudian pencet lagi angka 2 untuk device berikutnya, dan seterusnya. Jadi Keychron ini bisa nyambung ke 3 device sekaligus. Keychron K2 ini memiliki baterai 4000 mAh yang kalian bisa pakai selama 1 bulan. Saya pengalaman pakai selama 1 bulan sih masih bisa bertahan. Terus Bluetooth-nya juga menggunakan Bluetooth 5.1. Untuk delay juga minim sekali, saya hampir nggak berasa ada delay saat saya menginput huruf yang ada di sini ke komputer saya. Tetapi untuk pemakaian seperti main game, saya saranin kalian tetap menggunakan wire, karena gimana pun juga dari Bluetooth device biasanya tetap ada delay sedikit. Sekali lagi, karena hurufnya ini sendiri-sendiri, jadi huruf yang ada di sebelahnya tidak gampang terpencet. Oke, terus yang jadi kendala buat saya, kalian tetap harus menggunakan grip buat saya supaya lebih nyaman saat ngetik, karena saya berasa keyboard ini cukup tinggi. Tapi mungkin sedikit terbantu dengan adanya kickstand yang ada di bagian belakang ini untuk memiringkan keyboardnya. Dan yang terakhir, mungkin banyak yang nanya ke saya, kenapa sih udah pakai laptop masih pakai keyboard eksternal lagi? Nah, ini saya kasih tahu setup yang saya gunain, kenapa saya menggunakan keyboard eksternal
sama seperti ini. Jadi saya menggunakan laptop yang saya mirror ke TV dengan kabel HDMI, dan untuk keyboard dan mouse-nya saya taruh di bagian sini menggunakan wireless, mouse menggunakan dongle, dan keycrown ini menggunakan Bluetooth. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat langsung di TV. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih buat Gigitech yang udah ngirimin saya barang ini. Jika kalian berminat, nanti link pembelian akan saya taruh di bawah. Kalian juga bisa cek lagi juga di tokonya Gigitech. Di sana menjual juga beberapa item keycrown dengan versi yang lain. Yang pasti barang original dan bergaransi resmi. Silahkan cek aja langsung. Bye-bye.